nggak apa-apa. Baik, selamat pagi teman-teman. Karena hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-6. Kita akan membahas komponen bimbingan dan konseling. Baik, Bu Lila akan menjelaskan tentang apa sih komponen BK. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kita harus ingat dulu bahwa tujuan dari seluruh kinerja kita, baik dari kepala sekolah, di area administratif, kemudian di area pembelajaran yang ada kaliannya, ada guru yang mengadakan pembelajaran, dan di wilayah ketiga ada BK yang memandirikan. Satu tujuan kita adalah sama, yaitu mengoptimalkan perkembangan siswa. Oke, kita udah sepakat ya soal itu. Nah, karena kita harus saling bekerja sama di dalam satu sekolah agar tercipta tujuan yang efisien, tujuan yang sama dan bisa dicapai dengan optimal, kita satu sama lain harus saling mendukung kinerja kita masing-masing. Masih ingat ada wilayah penghormatan di antara guru yang mengajar dan BK yang memandirikan? Nah, kita sudah sepakat bahwa di dalam area abu-abu kita akan menjunjung tinggi saling menghargai, saling mengakui bahwa masing-masing kita punya ranah, wewenang, dan tanggung jawab yang sama pentingnya untuk membantu siswa bisa berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini kita perlu membahas komponen-komponen dalam BK. Tujuannya agar nanti kalian sebagai guru bisa nih saling memahami Bu Lila sebagai guru BK dan juga sebaliknya, Bu Lila sebagai guru BK juga bisa mengajak kalian untuk ayo kita gandengan tangan, kita berkolaborasi jalan bareng. Gimana caranya agar siswa kita bisa berkembang seutuhnya menjadi manusia yang baik, menjadi berkembang secara optimal di 4 bidang kehidupannya. Jadi nanti kalian nggak bingung kita harus ngapain nih, kenapa kita harus tahu tentang BK gitu ya. Nah, teman-teman, komponen bimbingan dan konseling tuh ada 4. Apa? Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua adalah perencanaan individual, yang ketiga namanya layanan responsif, dan keempat adalah dukungan sistem. Nah, apa sih maksudnya? Ini berbeda dengan 4 bidang kehidupan yang sudah kita bahas ya. Kalau 4 bidang kehidupan yang sudah kita bahas adalah 4 bidang kehidupan di mana kita perlu mengoptimalkan keempat-empatnya. Di mana setiap individu siswa kita pasti punya keempat bidang itu. Nah, keempat bidang kehidupan siswa bisa kita maksimalkan melalui 4 komponen layanan di dalam BK ini, teman-teman. Apa sih? Yuk kita gali bersama-sama. Yang pertama adalah komponen layanan dasar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam komponen yang pertama, ada namanya layanan dasar, teman-teman. Jadi, Wila udah menyinggung kemarin bahwa BK komprehensif akan memfokuskan layanan-layanan pada fungsi apa? Pengembangan dan pencegahan. Kita orientasinya sudah bukan lagi gimana menyelesaikan masalah, tetapi gimana kita mencegah. Jadi kalau masalahnya belum ada, kita tuh udah nyegah duluan. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi buat apa sih? Agar tidak banyak masalah yang terjadi, soalnya kita udah mencegah duluan. Karena kita berorientasi pada pencegahan, yang belum kena masalah, jangan sampai terjerumus ke dalam masalah. Yang lolos dari masalah,
yang baik-baik aja, mereka juga bisa berkembang dengan segala potensinya. Nah, itu namanya fungsi pencegahan dan pengembangan. Makanya di dalam komponen yang pertama, di layanan dasar, punya porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan tiga komponen yang lain. Kita lihat ya, nih ada tabel pembagian waktu layanan. Layanan dasar ternyata punya porsi yang paling banyak dibandingkan layanan responsif, perencanaan individual maupun dukungan sistem. Nah, apa sih layanan dasar? Layanan dasar, teman-teman, segala jenis bentuk layanan yang diberikan oleh BK dengan tujuan untuk membantu semua siswa, nggak peduli yang bermasalah ataupun tidak, agar bisa mengembangkan seluruh keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup. Apa tuh misalnya? Oke, gimana sih caranya bisa mengelola emosi? Gimana sih cara membangun hubungan sosial yang baik? Gimana sih cara meningkatkan motivasi dalam belajar? Atau kalau karir gimana contohnya? Gimana sih cara membangun atau mengeksplorasi karir biar sesuai dengan masing-masing karakter dirinya, biar nggak salah mengambil keputusan. Semuanya ada di dalam layanan dasar, teman-teman. Karena apa? Di dalam layanan ini sekali lagi, orientasinya adalah fungsi pencegahan dan pengembangan, sehingga kita nggak bicara masalah. Jadi kita nggak bicara gimana ya kalau anak yang kena bullying bisa move on, nggak kayak gitu. Karena kita bicara untuk semua siswa, baik yang membutuhkan ataupun tidak, kita kasih semua. Untuk apa? Agar dia bisa berkembang secara optimal, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, dan punya keterampilan-keterampilan dasar yang penting untuk hidupnya, dan dia nggak sampai kena masalah. Nah, komponen ini direncanakan diberikan pada sesi-sesi kegiatan, baik di dalam kelompok kecil ataupun di dalam kelas yang besar. Jadi kayak Bu Lila ngajar kalian, kalau di BK namanya kita lagi memberi layanan bimbingan klasikal. Layanan dasar yang disetting di dalam kelas, tetapi layanannya adalah tentang bagaimana cara mengembangkan keterampilan hidup yang dasar tadi. Komponen ini akan memanfaatkan sejumlah materi atau sumber-sumber yang dimiliki sekolah, serta memerlukan adanya strategi evaluasi tertentu. Artinya apa, teman-teman? Nggak usah jauh-jauh kita tuh ngomongin apa ya. Nggak usah jauh-jauh kita mencari hal-hal yang nggak ada di situ. Misalnya kalau di sekolah lagi di sekolah misalnya sedang akan menyambut perayaan Hari Besar Islam, eh, 1 Muharram misalnya, akan ada pengajian akbar. Nah, tetapi ternyata siswa-siswa bingung. Ada jamnya yang bertabrakan, ada yang tidak berminat mengikuti kegiatan itu, atau mungkin masih sulit untuk bisa memahami esensinya apa sih pentingnya, jadi merasa nggak butuh. Nah, di dalam layanan dasar, teman-teman, kita bisa mengemas kegiatan itu biar bisa dirasakan lebih menarik oleh siswa kita. Kita cari dulu metode yang menarik, yang diinginkan, sesuai, relate sama mereka tuh kayak apa. Apakah mendatangkan ustadz, ataukah diberikan games-games di dalam kegiatannya, kayak gitu. Jadi artinya apa, teman-teman? BK akan mengemas seluruh kegiatan-kegiatan yang harusnya dipahami sebagai kegiatan yang penting, tapi kadang-kadang siswa belum mengerti. Mereka sebenarnya butuh, mereka sebenarnya
eh, harus mendapatkan itu, BK akan membantu memahamkan pada mereka kenapa sih mereka harus ikutan, kenapa sih mereka harus tahu bahwa hari besar Islam di sekolah harus dirayakan, harus dihormati, dan apa sih pentingnya untuk mereka. Nah, semacam-semacam itu teman-teman. Layanan-layanan di dalam BK akan membantu seluruh program sekolah bisa terselenggara secara optimal. Nah, kira-kira kalau BK kerjanya kayak gitu bisa sendirian nggak? Enggak dong. BK perlu dibantu. Sekali lagi, kemarin kita udah bahas soal kolaborasi. Tentu di dalam layanan dasar ini teman-teman ada peran guru dan orang tua yang dibutuhkan untuk bisa berkontribusi agar pelayanan-pelayanan dalam BK bisa terselenggara secara optimal. Oke, apa sih perannya? Nah, di dalam layanan dasar ini butuh banget bantuan dari guru, dari orang tua, dari stakeholder sekolah ya, untuk membantu anak-anak belajar tentang pengetahuan baru. Oke, Bella mau kasih contoh nih. Kalian dulu waktu MOS, kalian kira-kira masih jadi siswa baru, udah paham nggak sebenarnya SMA ini kayak apa sih? Ada apa aja di sekolah ini? Ruang-ruangnya apa aja? Mata pelajarannya gimana aja? Ekstrakurikuler ekstrakurikuler yang dimiliki apa aja? Kalian pasti masih asing kan? Nah, layanan dasar ini teman-teman salah satunya adalah memberikan informasi soal sekolah kepada siswa baru. BK bisa nggak kerja sendirian? Enggak. Nah, guru, misalnya Bu Lila butuh kerjasama dari wali kelas, calon wali kelas kelas 10. Bapak, Ibu, dan ternyata kalian, guru PAP, wali kelasnya. Nah, Bu Lila perlu bantuan nih. Nanti kelas 10 1 misalnya terjadwal untuk mengikuti MOS untuk pengenalan lingkungan sekolah. Mohon nanti diarahkan di ruang aula bersama dengan kelas 10-2 dan 10-3. Nanti kita kenalan tentang ekstrakurikuler dulu. Nah, Bapak Ibu wali kelas 10-4, 5, 6 misalnya, kita bisa keliling dulu nih. Lihat-lihat dulu mulai dari ada kantor, ada UKS, letak ruang kelas, lapangan basket, lapangan upacara. Nah, kayak gitu kan teman-teman. Jadi apa? Kalian perlu tahu bahwa di dalam BK kita tuh ada kerja, ada pelayanan dasar yang perlu banget bantuan kalian. Jadi nanti kalau di sekolah kalian dimintai tolong sama guru BK untuk menjalankan satu program tertentu, ayo disambut. Tujuannya untuk apa sih? Bukan untuk guru BK-nya, teman-teman, tapi untuk apa? Meminimalisir terjadinya masalah untuk siswa kalian. Kalau siswa kalian tidak terkena masalah, mereka lebih mudah. Yang untung siapa? Kalian juga kan? Bukan untung-untungan, tetapi perkembangan optimal siswa yang perlu kita wujudkan di dalam satu sistem pendidikan sekolah akan tercapai dengan lebih efektif. Oke, konselor perlu mengadakan konsultasi dan kolaborasi dengan guru dan orang tua tentang penyelenggaraan program yang dibuatnya agar tetap terintegrasi dengan program sekolah yang lain. Nah, misalnya Bu Lila mau mengadakan seminar parenting misalnya. Bu Lila tuh harus banget ngobrol sama guru-guru, ngobrol sama mungkin ketua apa sih komite perwakilan orang tua kepada kepala sekolah. Karena Bu Lila harus memastikan bahwa seminar ini tidak melanggar atau tidak ada kontradiktif dengan program-program yang lain atau mungkin ada masukan. Seminarnya nggak jangan di sekolah Bu, kita sewa aula aja di hotel. Nanti kita yang akan bantu. Kenapa? Karena semuanya merasa terlibat, semuanya merasa butuh. Semuanya Bu Lila libatkan agar mereka tahu dan mereka paham bahwa ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk anak-anak kita.
untuk kita semua bersama-sama. Artinya apa teman-teman? Di dalam semua program-program BK, konselor perlu banget dibantu. Nggak bisa kerja sendirian. Baik, layanan yang kedua ada namanya layanan responsif. Kalau tadi layanan dasar bolehlah jelaskan bahwa orientasinya mencegah dan mengembangkan biar siswa-siswa kita itu nggak kena masalah dan yang udah baik jadi lebih baik lagi. Nah, di layanan responsif kalian semua udah tahu, kita udah belajar. Apa teman-teman? Iya, layanan untuk menyembuhkan. Jadi layanan ini spesial banget untuk mereka yang istimewa. Mereka yang qadarullah kena masalah, mereka yang mengalami hambatan, mengalami kesulitan, kita bantunya pakai layanan responsif. Tujuan dari layanan ini adalah memberikan penanganan terhadap siswa yang punya kebutuhan untuk diperhatikan dengan segera. Artinya apa? Kalau Bu Lila kemarin mencontohkan, boleh nggak kalau ada anak yang urgent tapi Bu Lila bilang, aduh sebentar masih repot nih, nggak bisa. Besok aja gimana? Masih nggak bisa nih, soalnya masih harus ngurusin arisan. Nggak boleh ya. Jadi layanan ini sifatnya harus segera. Penanganan yang diberikan tidak bisa ditunda-tunda. Nah, mungkin saja siswa bisa mengalami masalah yang berhubungan dengan bidang pribadi atau sosialnya, masalah karir, ataupun masalah dalam belajar. Tiba-tiba ada siswa yang murung nih di kelas kalian. Dia murung, wajahnya pucat, penampilannya kumal, acak-acakan, nggak niat gitu ikut sekolah. Hari itu hadir, duduk diam tidur, atau mungkin dia sedih sekali, tidak mau ngomong sama temennya. Nah, kira-kira sebagai guru, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, kalian udah tahu ada pendekatan yang harus kalian lakukan dalam rangka membimbing. Oke, belilah recall lagi yang kemarin dalam rangka membimbing. Kalian punya konsep-konsep bahwa kalau ada siswa yang membutuhkan bantuan, boleh nggak wali kelasnya turun tangan dulu? Boleh nggak guru PAP ikut bantu dulu? Boleh. Kalian bisa bilang nih sama mereka, Mbak, Mas, adakah yang ingin diceritakan kepada ibu, kepada bapak? Kalaupun ibu atau mungkin Bu Lila ya, misalnya, kalaupun Bu Lila nggak bisa membantu banyak, setidaknya Bu Lila bisa mendengarkan kamu. Atau mau ditemenin kita ke ruang BK? Boleh. Nah, itu namanya layanan responsif, teman-teman. Harus segera. Oke, peran guru dan orang tua di dalam layanan ini apa? Nah, guru dan orang tua perlu terlibat, perlu berpartisipasi terhadap layanan ini ketika melihat siswa yang punya hambatan dibantu untuk tangguh menghadapinya. Karena apa? Siswa ini perlu dibantu agar dia bisa kembali dalam proses kegiatan belajar dengan baik. Jadi nggak terganggu lagi, nggak kena masalah lagi, nggak aura-aura lagi, tapi mereka bisa belajar dengan baik kembali. Nah, tentu keterlibatan tersebut bisa berupa bantuan atau kerjasama dengan staf sekolah yang punya relevansi dengan masalah yang dialami. Misalnya ternyata siswa ini belum bayar SPP teman-teman karena orang tuanya masih belum bisa ngasih uang gitu. Jadi dia insecure masuk kelas karena belum bayar SPP, takut terjadi apa-apa, dia takut ketemu TU, dia takut ketemu kepala sekolah, takut ketemu siapa aja. Nah, kita boleh nih mengadakan kerjasama dengan pihak TU, menjembatani. Jadi, gimana sih caranya? Walaupun memang dia terkena masalah, punya kendala di dalam pelunasan SPP, tetapi tidak mempengaruhi kegiatan belajarnya di kelas. Kita bisa membesarkan hatinya, atau kita bisa ngasih bukti,
Bapak Ibu di TU tidak sekejam itu kok, nak. Jadi kamu tenang ya. Bu Lila akan menemenin kamu dan meyakinkan bahwa telat itu nggak apa-apa. Kamu tidak perlu sedih. Ayo kita pikirkan caranya bersama-sama atau mau ditemenin untuk bilang dulu ke TU? Gimana? Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi peran yang diharapkan di dalam layanan yang bersifat urgent ini adalah kerjasama, keterlibatan atau eh, kebesaran hati gitu ya kalian untuk mau bekerja, membantu siswa kita agar dia yang udah kena masalah nggak semakin terpuruk. Setidaknya dia merasa ada orang yang perhatian sama dia, ada orang yang menerima dia walaupun sedang dalam keterpurukan. Jadi kita berusaha untuk tidak memperparah kondisi siswa yang udah kena masalah. Kalian kebayang nggak kalau lagi sedih tapi justru dihina-dina, justru semakin dipojokkan? Nah, nggak enak kan? Artinya apa? Dengan mengetahui adanya layanan responsif, ada loh satu bentuk jenis cara kerja kalau ada orang kena masalah tuh harus digimanain. Nah, kalian sekarang udah belajar ini, kalian udah tahu. Nanti kalau di sekolah kalian menemukan masalah-masalah seperti ini, kalian bisa yang paling baik, yang paling tepat tuh harus gimana sih menyikapinya. Gitu ya, teman-teman. Oke, pemberian izin untuk konseling. Nah, bukan lagi, kan ini jamnya PAP, nggak bisa dong kamu ketemu guru BK. Masa iya kamu ketinggalan lagi? Nah, nggak kayak gitu ya. Karena kalian udah tahu dia butuh bantuan, oke, diizinkan. Oke, nak, kalau kamu memang perlu untuk konseling, ketemu guru BK, boleh. Bu Lila izinkan. Nanti untuk mata pelajaran ini kita bahas lebih lanjut setelah kamu konseling. Gitu boleh. Dan monitoring kemajuan siswa pasca diberikannya konseling. Jadi kalau udah konseling, kita lagi ya, Bu Lila sudah bilang juga. Jadi nggak boleh lepas tangan gitu aja. Ah, udah dikasih ke guru BK nih, udah kerjaanku selesai, biar diurusin aja sama guru BK. Enggak ya, tetapi harus tetap terlibat, mengevaluasi, memonitoring. Jadi kita harus lihat kemajuan-kemajuannya seperti apa. Kemarin udah konseling, dia sekarang masih sedih nggak? Dia dalam proses belajarnya udah semangat lagi atau belum? Apakah dia sudah lebih antusias sama sekolah atau justru lebih parah? Nah, karena dalam monitoring ini, guru BK juga nggak bisa sendirian kan teman-teman. Kan tidak 24/7 nih guru BK ketemu sama si siswa. Justru bisa lebih banyak kalian sebagai guru yang ketemu sama siswa-siswa itu. Nah, kalian bisa bilang nih sama guru BK-nya, kemarin lihat setelah konseling, kayaknya dia better deh, Bu. Nah, kayaknya dia hari ini lebih rapi, kayaknya dia juga nggak terlambat lagi, kayaknya ngefek deh. Terus apa dong yang bisa kita lakukan untuk semakin memotivasi dia? Gitu. Nah gitu ya. Jadi kalian sudah tahu apa sih peran-peran yang bisa kalian berikan untuk membantu layanan-layanan ini semakin optimal. Sekali lagi bukan untuk BK tetapi untuk siapa? Untuk siswa kita bersama. Untuk apa? Mencapai tujuan sekolah yang kita sepakati adalah tujuan kita bersama, yaitu mengoptimalkan perkembangan siswa. Oke, ada komponen ketiga, yaitu perencanaan individual dan dukungan sistem. Dua komponen ini kita lanjutkan untuk pertemuan ketujuh. Jadi, Bella berharap dua layanan tadi silahkan dianalisis, silahkan dipahami, dan dibandingkan dengan essay yang udah kalian bikin. Apa sih perbedaannya? Apa sih hal-hal yang mungkin sudah Bella jelaskan dan belum ada di kalian? Atau sebaliknya, kalian menemukan hal yang tidak tercover dalam penjelasan Bu Lila, dan kalian bisa kita diskusi sama-sama. Boleh nanti kirim pertanyaan by chat, di dikirimkan pakai PJ kelas, melalui PJ kelas dulu boleh, nanti akan Bu Lila jawab, Bu Lila respon kemudian. Gitu ya teman-teman, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.